Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa ini? adalah nabi yang terakhir, nabi penutup. Ya, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi penutup. Jumlah nabi keseluruhan adalah 124.000. Jadi jumlah seluruh nabi yang ada di muka bumi adalah 124.000. Dan jumlah rasul yang ada di muka bumi yaitu 313 atau 315. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk dua yang mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, seorang nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu digelari sebagai seorang nabi yang membawa wahyu, yang menerima wahyu, ya, dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Lalu gelar yang kedua, dia mendapatkan gelar Rasulullah. Ya. Dapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan menyebarkan kepada kita semua yang hadir di sini atau disebarkan di seluruh muka bumi ini. Ya, jadi Rasulullah SAW ini termasuk kedua istimewa. Yang pertama sebagai seorang nabi, yang kedua adalah sebagai seorang rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Bertepatan ada tahun gajah. Yang mana pada tahun gajah ini seorang raja yang zalim, seorang raja yang jahat akan meruntuhkan Ka'bah. Jadi semua pasukan bergajah itu semua ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak bahwasannya pasukan gajah itu dikalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Mungkin Anda sekalian yang hadir pada saat ini sudah menghafal ya surah Al-Fil ya? Sudah hafal ya? Ya, sudah hafal. Jadi Ustaz akan bacakan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil. Sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhanallahul azim. Ya. Yang mana tadi kita telah membacakan surah Al-Fil. Di uniknya pada surah Al-Fil, Allah telah menurunkan burung ababil namanya. Nah, jadi burung ababil itu dari neraka. Nah, burung ababil itu dari neraka membawa batu neraka. Nah, lalu dilemparkan batu-batu tersebut kepada pasukan Abraham dan rajanya. Akhirnya mereka tewas. Dilempar, dijatuhkan batu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan bernama ayahnya, dan jadi dia
Rasulullah SAW punya ayah yang namanya adalah Abdul Thalib. Ya, dan nama ibunya adalah Siti Aminah. Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses lahir, jadi ayahandanya itu telah wafat. Ya, jadi ayahandanya telah meninggal dunia. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 2 bulan di kandungan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih bayi atau masih dalam kandungan, sudah tidak mempunyai ayah. Nah, dalam agama Islam, ketika seseorang tidak memiliki ayah, maka disebut sebagai yatim. Ya. Jadi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau bapak yang telah meninggal dunia, maka disebut sebagai anak yatim. Ya. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan tumbuh pada usia 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun, maka ibunda bernama Siti Aminah itu telah meninggal dunia. Ya. Jadi dalam agama Islam, ketika ditinggali oleh ibunya atau mamanya, maka disebut sebagai anak piatu. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggalkan oleh kedua-duanya, ditinggalkan oleh ayah, ditinggalkan oleh ibu, ditinggalkan oleh mama, ditinggalkan oleh bapak, maka disebut sebagai anak yatim piatu. Ya, benar sekali. Jadi disebut sebagai anak yatim piatu yang tidak memiliki bapak dan ibu. Nah, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan takdirnya atau ketentuannya, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena di sifat diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki semua kesempurnaan yang ada pada dirinya. Ya, kesempurnaan yang ada pada dirinya. Nah, jadi ketika Rasulullah sudah usia 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun, dia tidak memanggil sebagai abi. Ya abi, ya abi, tidak memanggil seperti itu. Atau bahasa Indonesianya, ya ayah, di mana ayah saya? Bukan seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun, dia memanggil kata ya Rabbi. Memanggil kata ya Rabbi. Jadi langsung memanggil kata Allah. 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 Ya. Memanggil kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalam keseharian beliau itu ada suka maupun duka. Ya. Ada sedihnya, ada senangnya. Ya. Begitu juga kita, ananda-ananda sekalian. Pasti dalam kehidupan sehari-harinya ada senang, ada sedih. Ya, begitu memang. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat unik dianya. Sangat unik, memiliki semua keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi yang namanya nama kakek beliau.
Nama kakek beliau ini adalah Abdul Muthalib. Ya. Nama kakek beliau adalah Abdul Muthalib. Ya. Sedangkan nama pamannya adalah Abdul Thalib. Ya. Jadi anak-anak sekalian nanti bisa diingat ya. Dari tadi nama yang pertama adalah nama ayahnya adalah Abdullah. Nama ibunya adalah Siti Aminah. Nama kainya atau nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Nama pamannya adalah Abdul Thalib. Ya, benar. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan dalam rangka hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1443 Hijriah, maka kita harus mengenal diri pribadi, mengenal beliau yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mengenal lebih dekat lagi beliau, ya, mengenal lebih dekat lagi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya yang pertama adalah kita senantiasa menyebut sholawat. Ya. Jadi tadi sebelum pembelajaran tadi, sebelum kajian, ada tadi Ustazah Tina menyetelkan sholawat. Nah, itu merupakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus tiap hari bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dalam sehari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 kali dalam 1 hari. Jadi 1 kali bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika merasa masih memiliki keinginan untuk bersalawat, maka kita bisa bersalawat lagi pada 10 kali. Ya, jadi 10 kali setiap habis sholat atau ada aktivitas Anda di rumah itu menyempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu bunyi salawat? Ada yang tahu? Kalau dengan penyanyi itu tidak ada benar salah. Ibrahim Kalau pemahaman Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap hari 1 kali atau 10 kali. Jadi setiap hari membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa mirip sih rata-rata kemarin ada tipe yang menjabarkan pemahamannya, ada yang mendapatkan pertolongannya di akhirat. Terima kasih Pak. Selanjutnya, yang kedua adalah itu kalau dari seni secara umum ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sepahaman seni rupa sendiri merupakan adalah semua anak-anak sekalian sudah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca doa ketika makan. Nah, sudah kan? Sudah bisa kan? Ya, baca doa ketika makan. Memakai tangan kanan. Ya, jadi makannya menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Nah, tangan kiri tidak boleh, ya. Tangan kiri gunanya untuk cebok. Sedangkan tangan kanan gunanya untuk makan, untuk memegang makanan. Ya. Nah, jadi itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita sholat, misalnya sholat ke masjid, jadi duluan yang pertama masuk adalah kaki kanan dulu. Nah, ketika masuk masjid adalah kaki kanan dulu. Lalu keluar masjid menggunakan kaki kiri dan membaca doa masuk masjid kayak mana? Ada yang tahu? Allahumma ftahli abwa barahmatik. Ya. Jadi ketika masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwa barahmatik. Kalau keluar masjid membaca doa Allahumma ftahli abwa bafadlik. Ya.
Sedangkan kalau misalnya masuk WC, pertama digunakan adalah kaki kiri dulu. Ya, tadi kalau masuk masjid, masuknya menggunakan kaki kanan. Kalau masuk WC, masuknya menggunakan kaki kiri. Nah, jadi kaki kiri dulu yang masuk ya. Lalu keluar WC menggunakan kaki kanan. Ya. Dan jangan lupa habis kucing atau habis BAB, maka harus bersuci dulu ya, bersuci dengan cara menggunakan air ya. Nah, lalu ketika mau sholat, maka kita semua harus berwudu terlebih dahulu ya, sebelum menunaikan sholat yang akan dikerjakan ya. Nah, jadi semua apa itu sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua ya bentuk cinta kita ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama adalah membaca salawat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sedikit demi sedikit Ananda mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sedikit mengerjakan, tapi dalam sedikit mengerjakan Ananda sekalian istiqomah ya, istiqomah mengerjakan terus-menerus untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah itu berupa kitab suci Al-Quran. Nah, jadi di rumah Anda sekalian ada Al-Quran kan? Nah itu dari wahyunya dari Allah melalui malaikat Jibril dan diberi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab namanya adalah Al-Quran. Ya. Jadi kitab yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran sebagai bentuk penyempurna. Nah, jadi kitab Al-Quran adalah kitab sudah yang sempurna ya, kitab sempurna. Nah, jadi kitab Al-Quran adalah sudah kitab sempurna yang dimiliki oleh umat Islam khususnya ya. Jadi kalau bisa setiap hari kita mengaji ya. Ya, siapa di sini ngaji TPA tetap belajar sama ustadz sama ustazahnya ya. TPA ngaji di rumah juga ya, semuanya ya. Rajin supaya cepat Al-Quran ya. Ya. Jadi harus kecil-kecil harus sudah Al-Quran. Ya, jadi harus sudah pintar membaca Al-Quran ya. Saya sudah juz 6. Oh, alhamdulillah sudah juz 6. Mantap, luar biasa. Saya Ya, alhamdulillah ya. Saya sudah Al-Quran. Oh, sudah Al-Quran Naila. Alhamdulillah, mantap. Ya, setiap hari ya ngajinya ya. Ya. Nah, ngaji di rumah dan ngaji di TPA ya. Yang masih ikro tetap setiap hari ngajinya ya di TPA ya, biar cepat. Setuju Ustaz, Ya, semuanya. Nanti sore ngaji lagi kok. Nah, siap ya. Nah, jadi setiap hari kita harus mengaji ya, setiap hari di TPA atau di rumah. Ustaz, saya juz 7 bukan juz 6. Oh, juz 7 ya, alhamdulillah mantap ya. Ditingkatkan lagi ya. Rajin belajarnya. Ya, Ustadz ya, sama ustazahnya ya. Di masjid atau di musola. Kalau di rumah belajar sama ayah dan ibu ya. Semuanya siap ya. Ya. Biar Ya.
Mungkin yang Ustaz sampaikan mengenai sejarah singkat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10. Maka anda sekalian yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Ya, bukan. Ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya Ustadz akan memberikan 5 pertanyaan. Ya. Jadi nanti Ustadz akan memberikan 5 pertanyaan. Kerjakan di kelas dojo nanti ya. Dikirim melalui kelas dojo ya. Siap semuanya? 3 Kak Ustaz. Siap ya. Jadi Ustadz akan Di buku Kak Ustaz. ya kenapa? Menulis di buku Kak. Ya menulis di buku lalu dikirim. Mana Ustaz? Oh di buku kotak. Siap? Siap. Jadi nanti menulis pertanyaan menjawabnya ya. Lalu dikirim di Di buku apa? buku kotak. Ya buku kotak yang mana? Yang kotaknya tuh yang enggak. Ya itu ya. Siap ya. Ya. Adam, ya Allah, Adam ini loh ya. Kamu nggak bisa begitu loh, Dek. Kurang. Sudah. Iya. Ya sebelum pertanyaan biasa marilah kita tepuk-tepuk dulu ya. Siap semuanya? Ya. Kalau Ustadz ngomong tepuk 1, berarti tepuk sekali ya. Yes. Wah, bagaimana tepuk 2? Yes. Sama Allah. Bagaimana tepuk 3? Ya, semua siap ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Ulang aja. Semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Bagaimana tepuk 2-nya? Yes, yes. Benar sekali. Tepuk 3. Bagaimana tepuk 3? Yes, yes. Nah, tepuk 2. Bagaimana tepuk 2? Yes, yes. Nah, benar. Tepuk 1. Yes. Yes. Alhamdulillah. Nah, Nanda semuanya bisa tepuk tangan ya. Jadi kecil. Jadi, Ustaz, Iya. nah, jadi siap ya. Ustaz akan memberikan 5 pertanyaan. Ya. Siap ya. Jadi kalau misalnya Siap, Pak Ustaz. bisa dicek di kelas dojo lagi ya. Siap ya semuanya ya. Siap. Siap ya. Pak Ustaz. Pertanyaan nomor 1 adalah kapan Muhammad dilahirkan? Apa Ustaz? 12. Nomor 1 ya. Nanti dikirim di kelas ya, nanti dikirim di kelas dojo. Ustaz, suaranya nggak jelas. Oh, suaranya nggak jelas. Ustaz, suaranya pada berisik. Ustaz. Suaranya kok mute, Ustaz.
Ustaz. Siap ya. Diam dulu ya semuanya. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah kapan Rasulullah dilahirkan? Siap ya. Pertanyaan nomor 2, Adi. nama raja yang akan menghancurkan Ka'bah? Nah, jadi nomor 2 pertanyaannya adalah siapa nama raja? Raja Abraha. Nah, nanti kirim di kelas 2 aja ya. Mantap, benar ya. Nah, selanjutnya nomor 3 pertanyaannya. Nomor 3 pertanyaannya adalah siapa nama ayah dan ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi pertanyaan nomor 3 adalah siapa nama ibu dan ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Selanjutnya Soleh Siti Aminah. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib si Siti Aminah. ya, alhamdulillah. Pertanyaan nomor 4 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kitab apa? Ustaz gak kedengaran. Pertanyaan nomor 4 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Abuhan. Pertanyaan terakhir. Al-Quran. Ya, benar. Mak, sebutkan 2 cara bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Cara bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk membacakan 5 pertanyaan ya. Silahkan. Silakan dikerjakan dengan catat. Lalu dikirim di kelas dojo ya. Ya, yang dikerjakan Ustaz. Tugas PR. Tugas kegiatan rutinnya. Siap? Ya. Ya, pokoknya terserah dapat Kak saya Ustaz. sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan Ustaz. pada anak-anak semuanya ya. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustaz. Ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Ya, ada deh.